Karena itu di pondok pesantren dibiasakan baca Dalail Khairat, termasuk di pondok pesantren Darul Falaq Songo. Santri-santri yang punya kemampuan bisa mengamalkan Dalail Khairat dengan melalui proses ijazah. Jadi transfer knowledge, transform otoritas untuk membaca itu tidak boleh melakukan sendiri kalau tidak diijazahi, diberi hak mengamalkan oleh kiai. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang puasa. Kita kan tahu ya, Bah, ya, puasa itu banyak banget, ada puasa sunnah yang Senin Kamis atau puasa Daud. Nah, saya dengar-dengar nih ada puasa Dalail Khairat. Nah, puasa Dalail Khairat itu apa sih, Bah, sebenarnya? Ya, jadi kita punya tradisi para ulama, para kiai yang antik, yang khas, yaitu membaca sholawat Nabi melalui platform, wah keren toh, melalui formula Dalailul Khairat. Nah, sering orang selebut, ayo dalailan. Dalailul Khairat itu intinya ada di membaca sholawat. Dalailul Khairat itu kompilasi, kumpulan sholawat-sholawat yang ada di muka bumi ini dikumpulkan menjadi satu, jadi satu buku, satu kitab, satu resep, namanya Dalailul Khairat. Berarti ada kitabnya sendiri? Ada kitabnya sendiri, namanya kitab Dalailul Khairat, yang kemudian dikumpulkan, dikarang oleh Abu Sulaiman Al-Jazuli namanya. Nah, Sayyid Sulaiman Al-Jazuli ini seorang waliullah yang merasa sangat berhutang budi pada Kanjeng Nabi, sangat jujur hatinya. Segala sesuatu yang di muka bumi ini ada, itu adalah karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu kemudian melalui aktivitasnya dia yang setiap hari baca sholawat itu dikumpulkannya menjadi sholawat Dalailul Khairat namanya. Dibuat nama Dalailul Khairat dari kata dalilun. Apa artinya? Tondo, tanda, petunjuk, jalan. Al khair atau jamaknya menjadi dalail, jalan-jalan, tanda-tanda, petunjuk-petunjuk menuju kebaikan. Al Khairat. Judul teknisnya begitu, tapi sebetulnya itu amalan sholawat. Ya, baca sholawat semuanya ada, diwiridkan, dibacakan setiap hari. Setiap hari ada bagian-bagian dibaca, mulai hari Ahad, Senin, Selasa ada bagiannya, sampai satu buku itu khatam menjadi penuh, satu minggu penuh satu kitab itu namanya Dalailul Khairat itu. Berarti setiap harinya beda-beda ya? Beda namanya itu. Nah, Dalailul Khairat itu ya baca sholawat. Nilainya baca sholawatnya apa? Lewat dalail. Sholawatnya kita baca setiap hari itu ada dalail semua. Sholawat tib, sholawat fatih, sholawat Jibril, semuanya komplit. Bahkan yang pendek, yang panjang, yang sulit, yang lengkap sekali. Itu. Nah, sekali lagi ini memberikan SOP. Ngerti SOP? Standar Operational Procedure kalau bahasa kantor itu. Membaca SOP-nya sholawat, ada tata caranya. Tata caranya itu digiring, diatur, dilatih, dididik, diarahkan oleh Sayyid Sulaiman Al-Jazuli. Orang yang membacanya dengan hati yang ikhlas, ya, dengan mengharapkan ridho libtighoi mardhatillah, maka derajat itu akan diangkat, keberkahan akan diberikan, kemudahan akan dibentangkan, kesulitan akan dihilangkan. Apapun yang kita inginkan, kita mintakan pada Allah. Salah satu melalui keberkahan Kanjeng Nabi itu adalah Dalailul Khairat itu. Nah, karena itu di pondok pesantren dibiasakan baca Dalailul Khairat itu, termasuk di pondok pesantren Darul Falaq Songo. Santri-santri yang punya kemampuan bisa mengamalkan Dalailul Khairat dengan melalui proses ijazah. Jadi transfer knowledge, transform otoritas untuk membaca itu tidak boleh melakukan sendiri kalau tidak diijazahi, diberi hak mengamalkan oleh kiai. Kenapa itu, Bang? Kenapa harus ada ijazah? Biar tidak salah, ya kan? Kita punya wiridan apa-apa kalau nerimanya di YouTube, di internet, di Google, itu tidak akurat. Sanadnya YouTube nanti. Ya, sanadnya jadi YouTube. Nanti kalau hadratnya ila hadratin Nabil Mustafa wal YouTube, wah,
Ya kan nanti jadi salah. Nah, karena itu ijazah itu pentingnya adalah kiai memberikan arahan, caranya, membimbing, termasuk silsilah sanad nyambung sampai kepada Sayyid Sulaiman Al-Jazuli. Nah, karena itu ini kebiasaan baca sholawat itu sekali lagi tadi di bagian utama, bagian dari takdim, hormat, takrim kita kepada Kanjeng Nabi melalui wasilah sholawat. Salah satu bagian dari membaca dalail kharat sholawat itu ada yang diiringi dengan model puasa. Puasa dalail kharat, yaitu puasa mengiringi membaca sholawatnya dalail kharat itu. Jadi orang mung poso tok tapi orang maca sholawat. Jadi bareng. Jadi puasa dalailul khairat. Harus sekali lagi harus melalui ijazah. Nggak boleh sendirian. Ya, ijazah itu. Kemudian puasanya banyak versinya. Ya, sebagian ada yang cukup membaca sholawat Nabi saja, sholawat dalail khairat. Ada sebagian kiai yang mujiz yang memberikan ijazah itu namanya mujiz. Ada yang cukup dibaca saja, ada yang ditambah dengan puasa. Salah satu model dalail khairat yang diikuti puasa adalah yang diajarkan melalui sanad Mbah Ahmad Basir Psikolog Kudus itu dan para mujiz pengganti beliau yang banyak itu. Nah, apa? Dengan cara puasa. Puasa, niat puasa sama seperti puasa biasa tapi diikuti dengan wiridan dengan membaca sholawat tadi itu. Itu puasanya gimana, Mbak? Atau ada waktu tertentu? Ya, puasa sama, itu kan puasa sunat. Iya. Puasa sunat, karena itu puasanya ya seperti puasa biasa, Senin Kemis, diikuti seluruhnya, bahkan menyebutkan puasa dalail khairat itu dilakukan selama minimal 3 tahun. Kalau di Mbah Basir itu minimal 3 tahun. 3 tahun nggak boleh bolong, kecuali waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Seperti apa? Jadi pas hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik, nggak boleh berpuasa. Selebihnya puasa terus sampai 3 tahun dan itu kemudian dilakukan dengan apa namanya agar kita mendapatkan inspirasi dari sunnah Nabi, Nabi yang santun, Nabi yang ramah, Nabi yang memberikan keberkahan, Nabi yang menyelamatkan, Nabi yang membimbing umat, Nabi yang mau komplit. Nah, dengan cara sholawat dan juga puasa. Kalau untuk kita yang perempuan itu gimana, Bah? Ya tidak apa-apa, sama saja. Pas libur ya umurnya. libur. Oh, gitu. Pas libur nanti dilanjut lagi, tinggal dihitung. Itu kan waktunya juga 3 tahun nih? ya dikalkulasi. Oh, gitu. Kalau mungkin sebulan itu 40 hari mungkin liburnya bisa 7 sampai 10-15 hari kalau maksimal misalnya. Atau 10 hari ya seminggu lah misalnya. Ya nanti dengan ditambah. Tambah-tambah dikalkulasi sekitar 3 tahun. Ya, jadi bagian dari tradisi pesantren yang khas para kiai adalah melakukan wiridan, ya, membaca sholawat dan juga amalan puasa melalui dalail khairat yang dikompilasi diantologikan oleh Sayyid Sulaiman Al-Jazuli dari Maroko. Dan ini menjadi kekhasan kita, menjadikan diri kita menjadi platform yang meniru seperti karakter Kanjeng Nabi. Tidak hanya karakter yang lain, tapi juga sampai riyadhahnya kita ikuti. Ya. Biasanya sebelum melakukan puasa dalail itu ada syarat tertentu nggak sih, Bah? Ya, syaratnya itu satu yang wajib ada itu adalah niat, kesungguh-sungguhan. Ya, sungguh-sungguhan. Karena akan menjalani puasa yang relatif berat. Poso nentok 3 tahun minimal. Ya, poso minimal 3 tahun nggak gampang. Kalau tidak diikuti, tidak disemangati oleh niat yang hebat. Tadi namanya riyadhah, niat yang sungguh-sungguh untuk poso. Nah, itu yang utama. Yang berikutnya adalah izin. Izin itu penting. Bagi istri, perempuan-perempuan, izin suaminya. Bagi anak-anak, santri, lapor, izin orang tuanya. Nah, izin itu bukan berarti nanti dilarang atau mendapatkan restu, bukan itu. Tapi biar diberi gampang dan mudah, karena orang tua juga melu dongo. Jadi berizin gitu. Saya yakin orang tua kalau anaknya pengen puasa diizinkan. Hanya untuk nyambung itisol dongo itu nyambung gampang. Itu yang utama. Yang ketiga memang harus konsisten semangat untuk menyelesaikan puasa itu sampai rampung dengan cara-cara dan aturan-aturan yang berlaku. Ya, hati-hati,
lebih khusyuk, lebih tawadhu, nanti otomatis lah orang akan tergelar oleh semangat-semangat itu. Iya, saya pernah baca tuh Bah ya di artikel-artikel katanya kalau sebelum puasa Dalail Khoret itu harus ada puasa lain kayak puasa apa namanya istilahnya nyirih kayak gitu Bah. Ya itu beberapa tadi saya katakan beberapa tradisi kiai begitu. Jadi kalau jalur Mbah Basir itu sebelum melakukan puasa Dalail Khoret biasanya seseorang diwajibkan untuk latihan puasa yang disebutkan puasa tolak sihir. Sebetulnya bukan namanya aja medeni kayak tolak sihir. Sebetulnya kalau saya itu exercising, latihan puasa yang nanti akan puasa berat itu dengan nama tolak sihir. Jadi poso nyirih, tidak makan barang-barang yang fihi ruh, fihi arwah, tidak ada ruh, tidak ada nyawa selama 7 hari misalnya. Itu untuk pemula saja, pengawal itu biasanya begitu. Dan namanya puasa tolak sihir dengan membaca wiridan-wiridan tertentu. Setelah selesai baru kemudian dilanjutkan dengan puasa. Itu hanya model dari jalur-jalur tertentu. Dan ini namanya poso, namanya ngamalkan memang harus ada gurunya, harus ada jajahnya, maka harus diikuti oleh siapapun yang pengen puasa. Berarti kalau nggak mengamalkan puasa nyiri itu juga nggak apa-apa sebenarnya Bah? Nggak apa-apa, cuma ya kurang benar saja. Berarti Karena kalau tergantung jayanya sama saya misalnya, saya minta nyirih kok kamu nggak ikut ya nggak tepat ya kan begitu kan. Ada jalurnya, kalau jalurnya ini gini yang ngikuti semua. Namanya ijazah itu ngikuti semua yang disarankan oleh para mujiznya, para kiai yang memberikan ijazah itu. Berarti tergantung dari para mujiznya ya? Ya. Gitu. Ada macam-macamnya nggak sih Mbah dari Dalail Khoret itu? Ya secara khusus Dalail itu sama. Sekali lagi caranya yang dibaca adalah baca sholawat karya Abu Sulaiman Sayyid Sulaiman Al-Jazuli, semuanya sama. Hanya tinggal model pengijazahnya sama, ada yang dibaca tiap ba'da sholat, yang penting tiap hari hatam, ada yang puasa, ada yang tidak, tapi polanya sama tergantung jalur syaratnya saja. Tapi yang lebih penting daripada itu menurut saya adalah ini, baca sholawat Nabi termasuk Dalail Khoret itu adalah amalan yang luar biasa hebatnya, luar biasa agungnya, tradisi pesantren yang kiai yang inspiring dan juga patut untuk ditiru dan dilaksanakan. Tapi harus pula diikuti oleh cara semangat kita untuk meneladani, mengamalkan praktek dan akhlakul karimah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak hanya baca sholawat, tetapi juga diikuti oleh sungguh-sungguh semangat untuk melaksanakan perintah Allah melalui profiling dan amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin satu lagi nih ya Mbak ya. Kan puasa Dalail itu kayaknya agak berat nih sampai 3 tahun berturut-turut. Kalau semisal dari teman-teman ada yang nggak kuat istilahnya gitu, apakah ada amalan lain yang memang sama gitu loh, derajatnya sama puasa, manfaatnya sama? Ya, obat itu kan macam-macam ya. Jadi tergantung resep dan formulanya kalau obat. Tapi yang tadi kalau saya yang paling utama itu adalah niat baca sholawat. Kalau Dalail nggak kuat, memang berat, ya nggak usah puasa Dalail, dibaca saja cukup. Ada juga puasa-puasa yang lain, namanya Dalailul Quran. Membaca Al-Quran rutin juga bisa. Baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Sekarang kan viral, rame, ya. Ada odots itu. One day one juz. One day one juz itu sebetulnya salah satu semangat yang keren untuk mendawamkan kita membaca Al-Quran. Sehari 1 juz. Tapi kalau kita telusuri, yang mendesain odots ini, one day one juz itu pasti orang-orang yang punya inspirasi ilmu dan pengalaman meniru model Dalailul Quran. Salah satu wiridan Dalailul Quran adalah menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Dan itu sudah biasa dilakukan oleh para kiai-kiai, para santri yang mengamalkan tradisi Dalailul Quran dengan cara puasa sekaligus juga membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Dan itu lebih mantap, lebih berkah karena dibimbing, diijazahi oleh
kiai yang otoritatif dalam memberikan ijazah dalailul khairat. Dalailul Quran. Quran. Ya. Tapi nggak harus sekali duduk ya, Bah, 1 juz itu? Apa bisa? Ya harus duduk, nggak boleh baca Quran sambil jalan-jalan. Maksudnya dalam 1 kali duduk harus hatam 1 juz gitu? Ya, enggak apa-apa. Ya, yang penting 1 hari 1 juz. Ya, itu tadi ya teman-teman pembahasan kita terkait tirakat dan tadi spesifik tentang puasa. Mungkin ini untuk closing statement nih. Mungkin dari Abah sendiri ada hal yang mau disampaikan atau pesan untuk kita semua terkhusus terkait tirakat ini. Ya, amalan, tradisi, kebiasaan salafus soleh atau kebiasaan yang ada di pesantren yang hebat-hebat, yang unggul-unggul itu banyak sekali. Tradisi pesantren yang cukup banyak itu akan sangat efektif kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang bersemangat, dengan niat yang tulus, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari ijazah, wiridan, sholat, puasa, dan apapun. Tapi yang lebih utama, lebih bagus lagi adalah ya tradisi-tradisi kebaikan-kebaikan yang ada di pesantren yang terinspirasi dari pengalaman Kanjeng Nabi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun berada, di saat pondok maupun ketika sudah tidak dalam pondok, maka ini menjadi kehidupan yang akan terbangun, kehidupan yang penuh dengan rahmat dan penuh keberkahan. Ya. Ya, itu tadi teman-teman ya. Terima kasih Abah sudah menyempatkan waktu bersama kami. Mungkin itu dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.